Ketua Satgas COVID-19 DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jajat Sudrajat mengakui menerima banyak keluhan dari tenaga kesehatan atau nakes terkait pemotongan insentif penanganan pasien COVID-19 oleh manajemen rumah sakit. Pernyataan itu diungkapkan menanggapi adanya informasi yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi soal pemotongan insentif nakes sebesar 50 hingga 70% oleh manajemen rumah sakit. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jajat Sudrajat mengungkapkan bahwa pemotongan marak terjadi sejak ada kebijakan pemberian insentif. Diketahui insentif tersebut hanya diperuntukkan bagi nakes yang menangani pasien COVID-19. Jajat menyatakan bahwa alasan mayoritas manajemen rumah sakit memotong insentif nakes yang menangani COVID-19 adalah untuk dibagikan ke nakes maupun tenaga penunjang yang tidak menangani pasien COVID-19 secara langsung. Dan dikutip dari laman Detikcom, sebelumnya KPK menerima informasi terkait adanya pemotongan insentif tenaga kesehatan oleh pihak manajemen rumah sakit dengan besaran 50 hingga 70%. Dengan adanya temuan itu, KPK mengimbau manajemen rumah sakit atau pihak terkait tidak memotong insentif yang diberikan kepada nakes. Dan untuk mengelaborasinya kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Umum DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Harif Fadilah dan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Persi Dr. Lina Gardenia. Selamat sore Pak Harif dan Bu Lia. Ya, Selamat sore, Mas. Ya, waalaikumsalam dengan Ferdi, Pak dan Bu Lia. Kita langsung saja diskusi soal topik kita sore ini soal nakes atau pemotongan insentif ini. Saya ke Bu Lia dulu kalau gitu. Bu Lia, apakah betul kemudian ada pemotongan insentif 50 hingga 70% begitu dari pihak rumah sakit terhadap nakes yang menangani kasus COVID-19? Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, terima kasih Mas Ferdi. Informasi ini memang kita dapatkan lebih banyak sebetulnya dari media mas. Beberapa hari yang lalu memang kami baru bertemu juga dengan KPK dan membicarakan beberapa hal ya. Nah kemudian memang disinggung juga oleh KPK bahwa ada disinyalir ya ada beberapa rumah sakit yang mengatakan bahwa memotong ya, biaya nakes ini. Tetapi sampai hari ini saya tadi juga sudah menghubungi KPK untuk menanyakan yang di mana yang memotong. Karena kita tahu bahwa kan aturan untuk PPSDM dari PPSDM Kementerian Kesehatan itu sudah sangat jelas bahwa kita harus mengajukan nama-nama, kemudian nama-nama ini akan dilaporkan lewat online dan kemudian setelah itu baru ada penagihan. Mungkin ini juga saya tidak tahu, kelihatannya sih tahun 2020 ya, karena sampai sekarang memang kan untuk yang 2021 itu belum sama sekali ada. Nah, ini berbagai cara. Jadi ada yang dari Kementerian Kesehatan, kemudian melalui Dinas Kesehatan, kemudian baru ke rumah sakit masing-masing. Ada juga yang dari Kementerian Kesehatan langsung ke rumah sakit, kemudian rumah sakit langsung mengirimkannya ke rekening-rekening yang sudah terdaftar sebelumnya. Karena kami kan harus mengatur, harus meminta dulu kan, harus mengajukan, baru kami akan diberikan gitu. Nah, saya tidak tahu ya bahwa yang apakah ini tahun 2020 kah atau tahun 2021. Nah, kalau tahun 2020 itu memang kami baru sampai dengan bulan November kalau nggak salah itu diberikan. Dan perlu ditanyakan kembali karena kami dari Persi tidak bisa atau tidak ya bahwa itu benar atau tidak karena tentu kami akan butuh data. Nah, kemudian untuk kalau kita bisa bayangkan bahwa memang insentif ini kan tujukannya kepada tenaga kesehatan yang langsung bekerja dengan pasien. Nah, padahal sebetulnya untuk kegiatan COVID ini bukan hanya orang-orang yang langsung berhadapan dengan pasien, tapi pendukungnya pun perlu. Ada cleaning service, ada office boy, ada satpam, ada laundry, ada kamar jenazah, dan sebagainya. Jadi sebetulnya mereka juga walaupun tidak bertemu pasien, kan memang juga ada perannya gitu dalam COVID. Nah mungkin saja beberapa rumah sakit itu bukan lewat jalur resmi, tetapi misalnya ada beberapa bagian yang mereka merasa bahwa dukungan dari teman-teman lain yang tidak menerima tunjangan ini perlu dibantu. Kan setelah mereka dapat ke rekening masing-masing, mereka kumpulkan kembali, kemudian mereka infakkan sebagian kepada teman-teman mereka yang
tidak menerima tunjangan. Oke, Itu oke. yang saya tanya yang terjadi di rumah sakit. Oke, artinya kemudian ada unit-unit lain yang apa namanya disebutkan yang sebenarnya tidak mendapatkan insentif itu, tapi atas kebijakan nakes-nakes itu untuk mengumpulkan dengan sistem sharing dan dibagikan. Tapi kan dalam nomenklaturnya unit-unit ini kan seperti yang Anda sebutkan juga ada anggaran tersendiri, Bu Lia. Ya, artinya kita ini kan insentif seperti biasa dari rumah sakit, jadi bukan apa khusus. Kalau ini kan istilahnya memang insentif untuk COVID sebagai apresiasi mereka-mereka yang membantu untuk menangani COVID, sebelumnya kan itu. Nah, jadi ini memang atas dasar keinginan dari para nakes sendiri. Nah, tetapi kalau sampai yang disebutkan KPK bahwa ada pemotongan langsung dari rumah sakit, ya mohon dari KPK juga menyampaikan pada kami di mana siapa, saya yakin KPK mungkin punya data sehingga kami bisa nanyakan. Karena memang aturannya nama-nama yang sudah diajukan sajalah yang berhak. Nah, apakah itu di luar sistem kemudian dilakukan, ya itu tentu kita butuh klarifikasi. Kalau di luar sistem itu saya lihat banyak yang melaksanakan begitu. Tapi yang di dalam sistem langsung dipotong oleh manajemen rumah sakit, rasanya kita perlu bicara dulu ya, yang mana gitu. Kami udah coba mengkontak KPK dan KPK minta waktu sampai dengan mungkin beberapa hari ini nanti untuk menyampaikan pada pers. Oke, baik Bu. Kita sambil menunggu bagaimana kemudian hasilnya. Saya ke Pak Arief. Pak Arief, sebelum lebih lanjut soal pemotongan nakes, saya ingin pastikan dulu apakah insentif yang 2020 kemarin sudah selesai pembayarannya Pak untuk teman-teman nakes khususnya perawat? Ya, yang masuk ke kami ada beberapa, cukup banyak terkait dengan bukan pemotongan tetapi keterlambatan. Ada yang sejak bulan Juni 2020 itu belum mendapatkan. Ya, kemudian bulan September itu juga belum mendapatkan. Saya kira yang banyak juga, yang malah lebih banyak keluhan itu masuk ke kami adalah yang keterlambatan. Alasan keterlambatannya ini apa sih Pak Arief? Kan dananya udah turun tuh dari pusat, kan harus ke pemerintah daerah dulu. Apakah kemudian pos-pos administratif dan juga hal-hal yang berkaitan dengan surat menyurat atau pendataan ini masih jadi masalah untuk menyalurkan anggaran ini? Memang perlu dikonfirmasi langsung. Nah, yang keterlambatan ini, Mas, yang banyak dikeluhkan itu adalah dari yang dikelola oleh pemerintah daerah, ya terutama RSUD dan puskesmas. Ya, kalau yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan itu relatif tidak ada keluhan sama sekali sampai hari ini terkait insentif. Ya. Nah, yang keterlambatan itu adalah yang di daerah. Nah, beberapa informasi yang didapatkan oleh PPNI kami di daerah yang bertanya kepada Pemda maupun DPR ada berbagai macam. Yang pertama adalah ada yang mengatakan bahwa dananya belum turun ke institusi, masih di kas daerah. Ada yang mengatakan bahwa dananya belum turun dari pusat. Ada juga yang mengatakan bahwa dananya sudah siap turun, siap bagi, tetapi karena sudah berganti tahun, karena itu tahun yang 2020 memerlukan peraturan wali kota atau peraturan bupati. Kira-kira itu jawaban dari mereka. Itu, Mas. Oke, itu soal lain ya, artinya kemudian masih ada keterlambatan untuk penyaluran dananya itu sendiri, termasuk juga kasus yang terbaru pemotongan insentif yang sudah diterima, tapi kemudian dipotong oleh pihak rumah sakit. Ini laporan yang Anda terima bagaimana? Betul sesuai dengan temuan 50 hingga 70% dengan komitmen sharing yang diungkapkan menjadi alasan dari rumah sakit untuk memberikan pemotongan terhadap insentif bagi nakes-nakes yang mendapatkan uang ini? Ya, kalau 50-70% itu kami tidak tahu, tidak mendapatkan hal itu. Ya, tentu kita harus bertanya kepada mungkin KPK. Yang ada memang kami mendapatkan keluhan-keluhan yang Ibu Lia tadi sampaikan. Mungkin mereka tidak tahu bahwa itu sudah masuk, kemudian diminta lagi untuk dikelola oleh manajemen, baru dibagi untuk tenaga-tenaga yang lain. Itu yang ada, Mas. Ya. Sehingga jumlah mereka terima memang berkurang dari yang seharusnya. Itulah keluhan yang banyak, ya. Dan berkait dengan data tadi memang kita bekerja sama juga dengan LSM, misalnya lapor COVID, itu ID, IB, PPNI, Patelki,
dalam rangka kita melakukan pendataan atau survei terhadap implementasi insentif ini. Dan mungkin data-data itu juga dapat berasal dari sana. Jadi sampai saat ini Anda belum menerima data apapun dari teman-teman nakes khususnya di perhimpunan Anda terkait hal ini ya, Pak Arief ya? Kalau bukan, kalau keluhan ya yang terkait dengan jumlah yang diterima berkurang dari seharusnya dan sudah diterima diminta dikembalikan lagi itu ada. Oke, ya. ada. Ya, dikembalikan untuk Ya. dibagikan kembali kan begitu, Oke. tetapi dengan jumlah yang berbeda. Oke. Nah, cuma tadi kalau angka data yang kaitannya 50-70% itu memang sangat mungkin kita perlu klarifikasi karena juga kan insentif itu diberikan juga kan proporsional. Oke. Proporsional itu adalah dalam 1 bulan itu kalau di rumah sakit dihitung 22 hari kerja. Oke. Itu kalau mereka dapatkan 22 hari kerja Oke. itu dapatnya full gitu. Oke, Pak Arief, ini yang kita harapkan kemudian ini dicari tahu Ya. bicara soal pemotongan sampai saat ini masih ada juga yang belum mendapatkan secara utuh begitu. Lalu kemudian ada kasus lain. Baik, kita tunggu bagaimana juga Persi juga berkoordinasi dengan KPK untuk mencari tahu lebih detail kasus ini siapa saja kemudian nakes-nakes yang mendapatkan kasus seperti ini dari rumah sakit mana yang melakukan melakukan sikap seperti itu terhadap nakes untuk memotong insentif. Terima kasih Pak Arief dan juga tadi Bu Lia sempat terputus komunikasinya. Kita sudah dapatkan poinnya. Terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini.